Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur dapat menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di hari pertama di bulan Juli 2025 melalui sapaan dan renungan Gereja Kristen Indonesia Salatiga. Perkenalkan, saya Agustia Ramaistia. Sebelum mengawali sapaan dan renungan pada hari ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan, juga untuk kesehatan dan pemeliharaan-Mu. Pada pagi ini, kami akan mengawali hari dengan menyimak apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul, Hati-hati dalam memilih kawan. Marilah kita semua membaca ayat notes yang terambil dari Amsal 13 ayat 20 yang berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi celaka. Ungkapan, show me your friends and I'll show you who you are, atau yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi, tunjukkan kepadaku dengan siapa engkau bergaul dan aku akan menunjukkan kepadamu siapa engkau yang sebenarnya. Merupakan pernyataan yang telah terbukti kebenarannya. Kawan-kawan kita akan menunjukkan diri kita yang sebenarnya dalam pengertian bila kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Misalnya orang yang selalu berpikir positif, bersikap optimis, selalu bersyukur, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab, maka semangat dan kualitas hidup yang sama akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebaliknya, bila kita memilih bergaul dengan orang-orang yang berkepribadian kurang baik, misalnya mereka yang selalu mengeluh, tidak pernah bersyukur, oportunis, malas, dan suka menceritakan tentang keburukan atau kejelekan orang lain, maka aura negatif ini akan berpengaruh terhadap perilaku, nilai, dan terutama semua keputusan yang kita buat di dalam hidup. Bergaul dengan orang-orang atau kawan-kawan yang kurang baik dapat berpengaruh setidaknya ada 3 hal. Pertama, perilaku dan kebiasaan kita. Bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku kurang baik akan mempengaruhi perilaku kita secara tidak langsung. Misalnya kita menjadi suka nyinyir, iri hati, egois, dan suka berbohong. Kedua, persepsi atau pandangan publik terhadap diri kita. Bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku kurang baik akan mempengaruhi persepsi orang lain bahwa kita juga memiliki perilaku yang kurang lebih sama dengan kawan-kawan yang kurang baik tersebut. Dan yang ketiga, reputasi kita. Reputasi kita sebagai orang baik atau kurang baik akan dipengaruhi oleh siapakah kawan-kawan kita. Reputasi buruk seperti halnya persepsi buruk orang lain terhadap diri kita akan sulit berubah kecuali bila kita mau meninggalkan lingkungan yang buruk tersebut. Penting untuk ingat bahwa reputasi tidak hanya terbentuk dari pergaulan, tetapi juga dari tindakan dan perilaku diri kita sendiri. Membangun reputasi yang baik membutuhkan konsistensi dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai positif, baik dalam pergaulan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ayat Amsal 13 ayat 20 yang telah kita baca tadi dengan jelas mengatakan bahwa mereka yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, sementara mereka yang berkawan dengan orang bebal akan menjadi celaka. Tetapi kenyataannya terjadi bahwa seringkali kita diperhadapkan pada situasi
di mana kita tidak bisa memilih kawan-kawan kita. Di awal pergaulan, seringkali kita melihat kawan-kawan baru ini sebagai pribadi yang baik. Namun dalam perjalanan waktu, barulah mereka menunjukkan karakter yang sesungguhnya. Sehingga, selain kewajiban untuk memilih kawan yang baik, di sisi lain kita juga dituntut untuk menjadi kawan yang baik bagi kawan-kawan kita yang tidak baik tersebut. Sebagai seorang kawan yang baik, kita dituntut untuk mampu menjadi teladan, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kawan-kawan yang berkepribadian kurang baik tersebut. Seorang kawan yang baik bukanlah seorang yang menjunjung kesetiakawanan dan solidaritas secara membabi buta, namun dapat melihat dengan jernih hal apa yang baik dan buruk dalam menjalin proses perkawanan tersebut. Sehingga bila perkawanan sudah tidak sehat dan toksik, maka menjadi kewajiban kita untuk menegur dan mengingatkan kawan-kawan tersebut. Kiranya renungan pagi ini dapat menjadi dasar bagi kita semua untuk mengevaluasi perkawanan yang terjadi. Apakah perkawanan tersebut membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik atau sebaliknya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kiranya sebagai anak-anak-Mu kami boleh senantiasa mengevaluasi perkawanan yang terjalin. Apakah perkawanan yang telah membawa kami menjadi pribadi yang menjadi berkat, atau sebaliknya jadi batu sandungan bagi orang lain? Kiranya Engkau memberikan kepada kami keberanian untuk keluar dari lingkungan perkawanan yang toksik, atau sebaliknya kami dapat menjadi pribadi yang baik yang mempengaruhi kawan-kawan tersebut sehingga menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang lebih sehat, pribadi yang lebih menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat berkarya.